Pemirsa, Anda kembali di NTV Prime. Spanyol lolos ke final Euro 2024 setelah mengalahkan Prancis 2-1 pada laga semifinal di Allianz Arena. Cocok dengan sebagian prediksi analis, Spanyol berhasil melumat Prancis yang belakangan tampil angin-anginan. Timnas Spanyol memastikan tiket ke final Euro 2024 kontra Inggris atau Belanda di depan mata. Bagaimana membaca kiprah Spanyol hingga sukses menembus laga final Euro 2024? Kami mengundang ke studio analis sepak bola Wesley Utagalung dan tersambung melalui Zoom Anton Sainjoyo. Terima kasih Bung Wesley dan Bung Joy telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Kita akan langsung bahas saja bagaimana kiprah Spanyol di Euro 2024. Saya mengundang dua analis agar lengkap analisnya untuk membahas kiprah Spanyol di Euro. Saya mau ke Bung Wesley dahulu. 100% menang di 6 laga Eropa, benar ya? Terus bagaimana penampilan La Furia Roja menurut Anda di laga 6 di Euro 2024? Saya ingin memberikan sebuah analogi ya, Mas Rizal, bahwa tahun 2008 sampai 2012 Tiki Taka menguasai sepak bola Eropa dan dunia. Setelah itu ada anti teori yang berhasil didapat oleh lawan-lawan Spanyol maupun perubahan pemain-pemain Spanyol era Xavi dan Iniesta mulai turun. Era David Villa turun, kemudian Cesc Fabregas, nah balik lagi hilang tuh era Spanyol. Muncul di La Fuente mengalirkan kembali Spanyol baru. Tiki Taka bukan lagi sebuah keharusan bermain bola, tapi sayap mereka luar biasa. Anak 29 tahun di kiri, kemudian anak 16 tahun di kanan, dan Pedri sebagai kunci di tengah. Itu sebuah gaya bermain yang berbeda lagi dimainkan era Spanyol untuk mencapai final ini. Baik, nanti kita akan bahas perbedaan umur yang begitu jauh antara dua pemain ini. Apakah yang muda bisa menyesuaikan permainan yang tua, ataupun yang tua juga bisa menyesuaikan pemain yang muda? Nanti kita akan bahas. Saya mau ke Bung Joy. Apa analisa Anda terkait dengan kiprah Spanyol di Euro 2024 kali ini? Ya, seperti yang Wesley bilang tadi kan memang dunia ini berharap muncul lagi pemain-pemain seperti Andres Iniesta, Xavi, kemudian Puyol, dan generasi yang menurut saya itu salah satu yang terbaik dari puluhan tahun persepak bolaan modern ya. Ketika mereka menjuarai Piala Dunia, menjuarai Euro dengan pelatih yang sangat fenomenal waktu itu, Aragones, dan kemudian sepertinya generasinya muncul pergi dengan tidak terlalu mengesankan. Terakhir di Piala Dunia kan Spanyol sangat tidak mengesankan. Tapi setelah dipegang De Fuente, memang ada perbedaan yang sangat mencolok dari Spanyol. Tidak terlalu meyakinkan sebetulnya kalau dari sisi postur, bahkan sempat dihina ya oleh dalam tanda kutip oleh legenda Jerman. Tubuhnya kecil-kecil, gimana melawan pemain Jerman gitu ya. Begitupun umur-umurnya ya Bung Joy. dan mereka kan masih sangat muda. Lamine Yamal itu baru 16 tahun, seumur anak saya itu. Anak saya masih main game komputer ya, dia udah bermain di level profesional melawan pemain-pemain senior dengan betul-betul tanpa rasa takut kelihatan dari raut mukanya, dari gesturnya. Dan kombinasi pemain muda dan pemain yang cukup senior di level senior di Spanyol, ini membuat permainan Spanyol kemudian menjadi begitu cantik ya, dan kita melihat bahwa kegembiraan di sepak bola ini terlihat lagi ketika mereka Anda lihat golnya Yamal di pertandingan melawan Prancis itu kan menurut saya salah satu, bukan saja karena golnya yang indah ya, tapi ketenangan dia sebagai pemain muda ini benar-benar membuat sensasi lah gitu ya. Dan yang hebat adalah saat mereka pemanasan, Yamal pemanasan, bercanda-bercanda dengan temannya seperti tidak ada tekanan. Nah, ini yang mungkin tidak ada di tim lain seperti Prancis ya, yang juara dunia, runner up di Piala Dunia tahun lalu, tahun 2002 ya, 2022 kalah dari Argentina, tapi mereka tetap favorit. Dan Anda lihat begitu mewahnya tim Prancis. Hampir semua pemain adalah pemain yang tampil di klub-klub papan atas Eropa. Semuanya pemain starter. Dan ini nanti agak beda lagi sama Belanda dan beda lagi sama Inggris juga. Tapi overall Spanyol memang menunjukkan favoritisme yang luar biasa, dan mereka menunjukkan bahwa bermain dengan gembira bisa mencapai hasil
maksimal dan saya sih menduga mereka akan enjoy bermain di final siapapun lawannya, entah Baik. Inggris entah Belanda. Baik, dan kita akan bahas statistik Belanda dan Inggris siapa yang akan berkemungkinan melawan Spanyol di final nanti. Kalau menurut catatan saya, Spanyol ada 3 kali juara Piala Eropa dari 1964, 2008 hingga 2012. Kita komparasi dari 1964 mungkin terlalu jauh untuk kita komparasi. Dari 2008 hingga 2012 dan 2024 tahapan menuju final Spanyol seperti apa? Meskipun starting 11-nya di 2008-2012 kalau saya salah tolong koreksi tidak terlalu beda. Tapi di 2024 starting 11 ini berbeda menurut Bung Wesley seperti apa? 2008 ke 2012 itu ada 2 Piala Eropa dan 1 Piala Dunia, itu nggak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda fondasi yang dimainkan tim nasional Spanyol. Tapi Mas Rizal, ada satu garis yang mungkin bisa kita pakai jadi panduan lah ya. Tadi kan sudah nyebut gelar juara. Mereka tahun 64 itu juara setelah mengalahkan Uni Soviet di sang juara sebelumnya. Dan mereka pernah juara 2008 setelah mengalahkan Jerman. Yunani yang juara 2004. Baik. Jadi dalam 4 pertemuan yang saat ini, setiap kali Spanyol menghadapi juara bertahan di 4 tahun sebelumnya, mereka masuk final. Sampai termasuk ketika mereka mengalahkan Italia di fase grup, mereka masuk final di 2004. Cuman juara atau tidak juara itu masih 4 kali sebelumnya, juara 2 kali juara, 2 kali gagal di final. Baik, ini masuk final setelah 12 tahun terakhir, dari 2012 sampai 2024. Ini akankah sesuai judul Amuk Matador di panggung Eropa ini akan menjadi puncak ataupun kilas balik si Matador Spanyol menurut Bung Wesley? Sebelum nanti saya ke Bung Joy juga minta tanggapannya. Ujian bagi pemain muda, Nico Williams 21 tahun, Yamal kan 16 tahun. Ujian bagi pemain yang menjadi kerangka utama adalah konsistensi, kestabilan permainan, dan kemampuan mengatasi tekanan. Tekanan luar biasa saat ini. Kalau mereka gagal di final, orang masih melihat anak muda, tidak apa-apa. Ini udah masuk final, semua orang berharap lagi Lavioria Roja atau si Merah Spanyol ini bisa juara kembali, menghidupkan kembali era keberhasilan zamannya Tiki Taka. Beban itu luar biasa. Kematangan itu belum tentu ada di pemain muda yang kalau kita katakan digas terus, ditekan terus sepanjang 6 pertandingan sampai final. Baik, Bung Joy, 2012 menjadi puncak kejayaan Matador. Seoptimis apa Spanyol kembali meraih gelar itu di 2024 menurut Anda? Ya, ini kesempatan yang besar sekali ya. Tapi kalau kita refer 2008 dan 2012 saat mereka berturut-turut menjadi juara Eropa, menjadi juara dunia, itu kan sebetulnya ada pencairan politik yang sangat kental ya, karena jauh sebelumnya pertarungan politik dalam tanda kutip antara Catalunya terutama dan yang diwakili oleh Barcelona dan Spanyol secara umum yang diwakili oleh Real Madrid, yang sebagian besar pemainnya ada di tim nasional Spanyol, itu kan cair waktu Aragones gitu loh. Nah, sampai sekarang itu pencairan itu menurut saya luar biasa berhasilnya. Tidak ada lagi Catalunya, tidak ada lagi Basque, tidak ada lagi Spanyol sebagai kapitalnya Real Madrid gitu loh. Jadi sekarang ini mereka Spanyol sebagai nation itu luar biasa. Meskipun setelah era Iniesta dan Xavi itu hampir tidak ada pemain yang betul-betul menonjol untuk membawa Spanyol menjadi kampiun ya, karena memang klub utama mereka Real Madrid terutama atau Barcelona kan dihuni oleh pemain-pemain terbaik di dunia dari seluruh dunia gitu loh. Sehingga kesempatan pemain-pemain muda Spanyol untuk eksis di tim nasionalnya jamnya berkurang. Dan ini yang membuat Spanyol tidak terlalu bagus penampilannya setelah 2012 gitu loh. Nah, mudah-mudahan ini adalah akhir dari semua dispute terutama kalau kita bicara Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona atau Valencia, itulah tim-tim yang dihuni oleh sejumlah besar pemain asing. Dan sekarang mereka mendapatkan kesempatan pemain-pemain muda ini yang mungkin tidak tampil sebagai starter di Barcelona, di Real Madrid, di Valencia atau di Atletico Madrid, sekarang menjadi pemain utama di tim nasional Spanyol senior. Nah, inilah menurut saya kalau diberi judul Matador akan mengamuk, ya mungkin Wesley tadi bilang tekanannya akan sangat besar. Tapi ditekan sebesar apapun mereka senyum-senyum aja kok, gitu loh. Jadi mereka gembira aja, bahkan bercanda-bercanda nggak ada. Saya lihat video mereka saat latihan ya. Ini seperti bukan Piala Eropa, seperti bukan ajang besar gitu ya. Pemain-pemain bercanda dengan
dengan menurut saya lepas, bukan bercanda dibuat-buat ya. Kan ada juga banyak tim yang bercanda dibuat-buat untuk melepas ketegangan, tapi ini betul-betul cair di antara semua pemain. Jadi saya yakin sih Matador akan terus melaju, siapapun nanti yang akan dihadapi. Baik. Inggris kek, Belanda kek, mereka nggak peduli. Baik, apakah itu peran dari Luis de la Fuente besar di capaian Spanyol Euro 2024, Bung Joy? Ya, karena dia kan pegang tim dari U19 kalau nggak salah kan. Banyak sekali pemain yang dia udah pegang dari Spanyol U19, U21, U23, dia bawa sampai sekarang gitu loh. Jadi dia tahu satu persatu kelakuannya si A, si B, si C, dia tahu semua gitu loh. Oleh sebab itu Spanyol menunjuk dia. Karena memang Spanyol punya misi untuk membawa pemain-pemain muda ini ke panggung yang lebih tinggi. Jadi seperti didongkrak ya. Dan ini bukan hal yang mustahil, karena kita tahu Spanyol adalah salah satu negara dengan pelatih pro paling banyak setelah Jerman gitu loh. Inggris aja kalah, dan mereka tidak khawatir dengan pemain muda yang di breeding dari akademi di Valdebeba, akademinya Real Madrid, atau di La Masia, akademinya Barcelona. Mereka tidak khawatir karena mereka melihat satu persatu, dan Fuente melihat satu persatu mereka, bahkan dari anak-anak itu mungkin masih berusia 10 atau 11 tahun. Dia sudah lihat satu persatu. Oleh sebab itu dia fasih betul pegang anak-anak ini. Gitu. Dan tidak ada masalah dengan usia, dan tidak ada masalah dengan juniornya mereka. Terutama kalau kita bicara pemain seperti Lamine Yamal ya. Ini menurut saya salah satu fenomena terbaik lah di tahun ini, selain beberapa fenomena lain yang menurut saya Dani Olmo dan macam-macam itu mungkin juga bisa diangkat. Baik, kalau Bung Joy sudah menjabarkan peran dari Luis de la Fuente ini, saya mau komparasi lagi ke Bung Wesley. Ketika tadi Anda sudah mengkomparasi tahapan menuju final penampilan Spanyol di beberapa Euro, antara lain 64, 2008, 2012, saya mau komparasi bagaimana ketika Spanyol berada di bawah Luis de la Fuente dengan Spanyol berada di bawah Luis Enrique? Iya, kita harus mundur lagi tadi yang dikatakan oleh Bung Joy, benar bahwa di era dulu tahun 80-an, 90-an itu dikotomi perubahan dan kekuatan, ada 3 kubu sebenarnya, Madrid, Catalunya, dan Basque yang Bilbao, Real Sociedad, itu mewakili suku Basque. Tapi ketika di era Luis Enrique ada kesan bahwa penolakan terhadap pemain bintang, keras kepalanya pelatih Luis Enrique ini yang membuat sejumlah pemain itu tidak nyaman membela tim nasional. Kalau kita baca berita-berita di Spanyol, Luis Enrique menganut saya adalah saya, kekuatan saya adalah kekuatan pikiran saya. Sementara De La Fuente dia memang membangun tim ini, tadi kata Bung Joy, dari kecil, dari awal. Makanya ada kenaikan jenjang karir yang saya juga pingin Indonesia seperti ini, boleh juga kali ya, menangani U16, U19, U23. Karena pemain yang dia bawa itu dia tahu karakter, kebiasaannya. Tidak mungkin dia memainkan Nico Simon di dalam sampai 5 pertandingan itu kan sangat dominan. Yamal memang bintang, tapi kalau lihat cara serangan bermain Spanyol, itu Nico Simon yang paling banyak melakukan gempuran dari sisi kiri Spanyol. Dan kenapa dia gas anak umur 16 tahun? Kan dia tahu Yamal bisa mengambil kesempatan ketika Nico Simon yang menghajar terus dari sisi kiri, Pedri, Rodri di tengah, atau Fabian Ruiz itu memberikan jalan bagi anak muda ini. Karena La Fuente tahu seperti inilah yang cocok dimainkan. Tidak perlu tiki-taka lagi, tidak perlu lagi penguasaan bola yang dominan 80%. Ya kalau hasilnya nggak kemenangan nih buat apa? Baik, kalau tadi Bung Joy sudah bilang bahwa dengan dasar pengetahuan si pelatih ini mempermudah penerapan pola latihannya De La Fuente begitu ya. Kalau menurut Anda, bagaimana pola asuh De La Fuente di Spanyol, terutama pada kesempatan Euro 2024 ini? Tadi kan sudah disebut kegembiraan ya, tekanan itu. Sebenarnya saya lebih melihat bagaimana De La Fuente itu membangun tim ini keluar dari tekanan, bukan tekanan dari bukan hanya tekanan dari press, dari wartawan, dari fans, itu tekanan dari lawan yang bervariasi. Kalau dia melihat kayak kemarin ya lawan Prancis, 3 pertandingan awal Prancis itu mereka bermain kuat sekali menyerang dari kanan. Mbappe kurang mendapatkan kesempatan karena kondisi yang cedera. Ketika sudah mulai menemukan kebiasaan memakai topeng, dan terakhir mulai
Mbappe bermain kiri. Hanya memang mereka tidak bisa menciptakan gol. Dan keberuntungan bagi Spanyol, Prancis yang begitu produktif dengan 29 gol di fase grup, di fase kualifikasi tidak bisa mencetak gol dengan bola mati sebelum menghadapi Spanyol kemarin. Nah, apa yang dibangun oleh Levante adalah tadi kenyamanan bermain sesuai dengan strategi yang dibutuhkan. Itu yang menjadi kunci tidak dimiliki oleh Luis Enrique. Baik, nanti kita akan bahas terkait dengan aksi Spanyol melawan Prancis yang menghasilkan 2-1 dan juga menghasilkan Spanyol menuju ke final. Tapi usai jeda berikut, pemirsa, NTV Prime masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di NTV Prime. Kita masih bahas aksi Spanyol di Euro 2024. Terakhir, Spanyol versus Prancis menang 2-1 berkat kalau di permainan Mobile Legends ada istilah epic comeback ceritanya ya. 1 dibalas 2 poin sekaligus. Saya mau minta ke Bung Joy terlebih dahulu. Tim yang dibilang berisi anak-anak ini akhirnya bangkit, Bung Joy. Apa yang bisa dibaca dari pola permainan Spanyol melawan Prancis kemarin? Ya, Prancis kan mengembangkan permainan yang sebetulnya permainan yang sangat ofensif ya. Nggak terlalu ofensif seperti 4-3-2-1, tapi mereka bermain dengan 4-3-3. Dengan Mbappe di kiri, Dembele di kanan, lalu ada Randal Kolomuani di sektor ujung tombak. Tapi memang diimbangi dengan permainan yang menurut saya sangat kolektif dari Spanyol dengan 4-2-3-1. Jadi memang 4-2-3-1 dengan Diamond di tengah itu membuat serangan-serangan dari Prancis ini memang tidak terlalu efektif. Apalagi kalau kita bicara pemain seperti Mbappe kan memang tidak dalam kondisi on fire. Ousmane Dembele skillful tapi menurut saya terlalu lunak. Jadi memang menghadapi pertahanan Spanyol dengan kadang-kadang ada 5 pemain yang turun karena sayap-sayap mereka kan Nico Williams bisa turun sampai ke perimeter pertahanan. Yamal juga kadang-kadang ada di perimeter pertahanan. Jadi rasanya memang Prancis sulit sekali untuk menembus meskipun kadang-kadang pertahanan Spanyol ini juga rentan ya. Karena beberapa kali kan juga bukan cuma Kolomuani tapi Mbappe juga bisa mengancam. Ousmane Dembele bisa menyusur garis pinggir gitu loh. Tapi memang keteraturan yang ada di dalam pertahanan Spanyol ini meskipun sempat jebol ya. Kalau tidak salah menit-menit awal malah oleh sundulan Kolomuani, tapi mereka tenang aja gitu ya, tetap bermain santai seperti tidak ada tekanan, tidak ada panik sama sekali. Ya mungkin juga karena masih di bawah 15 menit kan. Tapi mereka memang menunjukkan ketenangannya luar biasa. Tidak ada rasa panik sedikit pun. Mereka tetap membangun timnya. Sedikit ada tiki-taka. Kadang-kadang mereka bermain dengan kombinasi umpan panjang. Terutama kalau kita bicara pemain yang di tengah ya. Fabian Ruiz tampil luar biasa. Rodri juga tampil luar biasa dalam double pivot mereka. Jadi pemain-pemain yang ada di sayap, terutama kalau kita bicara tadi Wesley bilang Nico Williams, itu yang ada di sayap kiri ya. Bermainnya kan lugas sekali. Menerima bola aja seperti tidak ada tekanan meskipun dalam pressure pemain-pemain Prancis dia enak aja, dia kuasai bola. Bahkan Anda kalau ingat-ingat golnya Dani Olmo itu kan dia santai sekali di kotak penalti melakukan penguasaan bola, pindah kaki kiri ke kaki kanan, shooting dengan sangat sempurna ya. Jadi menurut saya itu adalah ketenangan anak-anak muda yang tidak pernah kita lihat sebelumnya di tim manapun. Gitu loh. Dan ini yang mungkin menjadi bekal utama Spanyol dalam pertandingan final. Baik, nyatanya cemooh tim anak-anak kecil ini dibuktikan oleh kemenangan begitu ya. Kalau tadi secara Spanyol menyeluruh, tapi saya mau lebih ke fokus anak-anak yang dibilang tim lain ini seperti Yamal yang berusia 16 tahun, kalau saya salah tolong koreksi, ada Pedri 21 tahun, Firman Lopez 21 tahun, Nico Williams juga 21 tahun. Bagaimana aksi mereka secara individual, Bung Joy? Kalau individual sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya sebetulnya. Mereka sangat skillful. Tapi Anda coba ingat pada tahun 92 kelas 92-nya Manchester United kan juga dihina. Bagaimana seorang pengkritik Manchester United? Wesley, dari 6 pertandingan menyapu bersih melawan Kroasia, terus kemudian Italia, Albania, Georgia, Jerman, Prancis, sudah cukup kuatkah mental anak kecil ini melawan bintang-bintang negara-negara yang tadi saya sebutkan? Tergantung kita menunggu apakah pelatih antara Belanda dan Inggris ini punya
resep anti teori menghadapi permainan anak muda yang penuh gairah. Tadi saya menggarisbawahi ketika mereka bermain dengan penuh gairah, dengan penuh kegembiraan, mau siapapun lawannya mereka siap hadapi gitu. Nah, tekanan mental ini yang saya tunggu, benar-benar saya tunggu ketika dia mencapai puncak. Ini kan orang tidak segampang itu main di partai puncak. Bisa grogi, ketika dia grogi kakinya berat, nggak jalan, itu semua itu strategi nggak berjalan. Nah, akhirnya rusaklah permainan Spanyol. Ini yang saya tunggu. Benarkah anak muda ini, benarkah gaya bermain Spanyol sudah mencapai puncaknya dan tinggal mengamuk ya, mengamuk di Eropa. Dan bukan tidak mungkin, saya masih benar-benar saya menunggu. Karena yang dari semua, saya nggak tahu Bung Jay setuju apa tidak, dari semua pertandingan tim ini, saya melihat Spanyol itu yang masih paling enak untuk ditonton. Kemudian saya suka Swiss, Austria, baru yang lain-lainnya. Spanyol saya masih paling enak untuk ditonton. Baik, berarti apakah ini saatnya pemain-pemain muda dari sejumlah negara, itu baik klub maupun negara, ini menyala kalau kata anak muda zaman sekarang gitu ya. Nah, kalau di sistem perpolitikan Indonesia ini, kaderisasi begitu. Nah, apakah ini bentuk kaderisasi pemain-pemain muda ini berhasil terutama di Spanyol menurut Anda, Bung? Enaknya kalau kita membandingkan bicara negara di Eropa itu mereka sudah punya blueprint yang kuat. Mereka sudah punya konsep pembinaan yang kuat. Jadi ketika mereka sudah dibekali ilmu main sepak bola yang benar, mau dikasih formasi apapun, mau main gaya apapun, mereka cepat adaptasinya. Saya membandingkan ketika Jerman gagal total di Euro 2004, lalu mereka berkumpul, federasi berkumpul, dipanggil semua pelatih, bagaimana membangun sepak bola. Setelah mereka babak belur di 2004 Euro itu, mereka target juara di Piala Dunia 2014 dengan mengubah konsep pembinaan dari usia dini mereka, sehingga pas usia matang mereka sudah kuat dengan memainkan sepak bola. Dan dibandingkan dengan Brazil yang masih terus, saya beberapa kali bicara dengan mantan pemain Brazil, pelatih, mereka pada fase tahun hampir sampai 5 tahun terakhir ke belakang itu masih merasa bahwa sepak Brazil adalah mazhab sepak bola. Sementara di Eropa sana sepak bola sudah diramu dengan taktik strategi modern, dengan football yang begitu maju dengan teknologi. Si Brazil masih mengatakan bahwa kami adalah mazhab sepak bola. 2014 dipukul di 7-1 oleh Jerman yang tadi katakan 2004 mereka mengubah konsep pembinaan. Nah, pembinaan yang kuat ini yang menjadikan Spanyol mau main gaya apapun, mau tiki-taka berubah, mau putra football dan mau apa, mereka tidak takut, tidak grogi. Kenapa? Dasarnya sudah kuat. Ibarat kurikulum pendidikan SD-nya, SMP-nya sudah kuat. Mau begitu masuk SMA, kuliahan, mereka tidak kaget. Ya. Ini yang penting dalam pembinaan sepak bola. Baik, terkait enak ditonton menurut versi Bung Wesley seperti apa? Sebelum nanti saya juga minta pendapat Bung Joy. Ya, dengan enak ditonton itu bahwa kita tidak ragu-ragu untuk ke kamar mandi, ragu-ragu untuk bikin kopi. Kenapa? Anytime, kapanpun bisa terjadi serangan yang berbahaya. Bayangkan menit ke-9 bisa kebobolan loh. Spanyol oleh Prancis yang mencetak golnya susah banget di 5 pertandingan sebelumnya. Mau meninggalkan lagi. Bung Wesley, kalau Spanyol masih paling enak ditonton di Euro 2024 dan analisa Anda seperti apa? Ya, saya punya istilah jangan pernah berkedip kalau Spanyol bermain ya, karena Baik. karena memang kalau Anda nonton sepak bola ya, permainan berputar di sekitar lini tengah, tidak ada penyelesaian serangan Iqbal baik dalam bentuk shooting, passing atau apapun di sekitar kotak penalti, kan membosankan gitu loh. Nah, Spanyol dan Prancis kemarin memang salah satu yang terbaik. Terlepas dari pemain-pemain Prancis itu adalah pemain-pemain punya gayanya sendiri, tapi menurut saya tidak sehebat Spanyol, meskipun pemain mereka mewah semua gitu loh. Nah, ini yang juga mungkin nanti akan terjadi pada pertandingan antara Belanda dan Inggris, karena mereka juga, terutama kalau kita bicara Inggris, adalah pemain-pemain utama yang main barangkali lebih dari 60 pertandingan pada musim lalu. Agak berbeda dengan Belanda, tapi itu konsekuensinya akan terlihat betul di lapangan. Baik. Bung Joy, tadi Anda sempat menyinggung soal taktik tiki-taka yang dilakukan oleh Spanyol begitu ya. Kalau Anda lihat, apakah taktik itu masih relate dengan kondisi sepak bola terutama di Eropa pada saat ini? Apakah itu juga tidak bisa dihilangkan dari Spanyol? Basic tiki-taka kan sebetulnya adalah penguasaan bola yang solid, bukan cuma asal menguasai bola kemudian passingnya hilang. Nah, ini kan circle permain yang permainan yang dilakukan Spanyol ini kan sebetulnya basicnya masih ada gitu loh.
Cuma mereka kan berani melakukan kombinasi-kombinasi ya. Jarang ada misalnya ketika zaman Spanyol zamannya Xavi atau zamannya Iniesta itu melakukan crossing yang jauh ke sektor sayap dengan dari perimeter lini tengah dengan berbeda diagonal. Ini kan jarang terjadi. Kalau kita lihat di tim Spanyol sekarang kan sering terjadi itu. Nah, ini yang barangkali membuat efek kejutan dari tim Spanyol yang tidak diantisipasi tim lain. Mereka berani kok berlari 50 meter ke depan untuk menyongsong bola yang dioper dari sektor pertahanan. Nah, ini kan tidak pernah terjadi ketika zaman bahkan ketika zaman terakhir sebelum dipegang De Fuente ini kan tidak pernah terjadi hal seperti itu. Tidak terjadi di Barcelona, tidak terjadi di Real Madrid, terjadi di timnas Spanyol. Nah, ini yang menurut saya paling membuat perbedaan dalam tim Spanyol kali ini. Baik, saya kembali ke Bung Wesley. Kalau tadi saya sudah bertanya kepada Anda soal komparasi final ke final yang dilakoni oleh Spanyol, terus kemudian komparasi pelatih terakhir Luis Enrique. Saya juga mau komparasi para pemain, paling tidak di starting 11 pada gelaran Euro 2020 ya. Ada nama-nama besar di sana ya. Yeah. Terus kemudian di starting 11 2024 juga saya punya data antara lain Unai Simon, Jesus Navas, terus kemudian Naco Laporte dan lain sebagainya. Menurut Anda, bagaimana kekuatan dua starting 11 di 2020 dan di 2024 ini? Apakah masing-masing juga punya keunggulan dengan kondisi Euro pada saat itu? Lawan yang dihadapi berbeda, kekuatannya berbeda, kemudian pelatih dengan gaya bermain yang berbeda itu pasti sangat menentukan strategi pemain yang dipilih. Bayangkan Jesus Navas usia 38 tahun itu kapten pertama loh. Baru kemudian dia diberikan kesempatan bermain hanya karena memang pemain bek kanan mereka harus menghadapi akumulasi kartu kuning. Bahwa kemudian Jesus Navas menjadi titik lemah ketika Mbappe memberikan umpan dan menjadi gol bagi Prancis, itu sebuah jawaban yang harus dihadapi oleh setiap pelatih. Setiap pemain yang mereka pilih adalah pemain yang dipercaya. Nah, kemudian perbedaannya apakah signifikan atau tidak, lagi-lagi eranya berbeda. Ya. 4 tahun lalu atau 2 tahun lalu nggak mungkin Yamal dipanggil masih usia 10 tahun. Berarti para pemain Spanyol ini terlalu ngotot berambisi untuk menang atau kurang kontrol? Kita akan bahas nanti. Usai jeda pemirsa di NTV Prime akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di NTV Prime. Kita masih bahas soal sepak terjang Spanyol di Euro 2024. Masih bersama Bung Wesley dan juga Bung Joy. Bung Wesley menjawab terlalu ngotot berambisi atau untuk menang atau kurang kontrol perolehan 2 kartu kuning Alvaro Morata dan juga kartu merah Daniel Carvajal. Iya, Alvaro Morata kemarin diputihkan ya, dia bisa berhasil main melawan Prancis. Tapi Dani Carvajal bukan karena dia lepas kontrol atau enggak, karena tekanan yang diberikan lawan itu harus dia hadapi karena sayap-sayap yang mereka miliki, Spanyol miliki, itu kan sering bermain tinggi. Garis pertahanannya sepertiga, bahkan di tengah-tengah pemain lapangan bola itu mereka sudah membangun garis pertahanan. Begitu lawan memberikan bola ke belakang area pertahanan, ke belakang area, itu biasanya kalau pelatih berikan ke belakang kepala, itu area lawan, itu mau tidak mau kan bola dengan cepat arah ke gawang, dan itu mau tidak mau ya Dani Carvajal dengan mungkin usia sudah tidak muda lagi harus berjibaku dan mau tidak mau berapa pelanggaran dilakukan, dan akhirnya memang kebutuhannya Jesus Navas yang kemarin bermain sebagai bek kanan di semifinal menghadapi Prancis, dan dari situlah mulai arahnya gol. Tapi kalau dikatakan terlalu berambisi, terlalu agresif, ya enggak, memang begitu, memang sistem permainannya mau tidak mau, karena garis pertahanan mereka sangat ke depan. Baik, kita akan bahas siapa yang akan menjadi lawan Spanyol, Belanda atau Inggris. Tapi saya mau review ke belakang sedikit, Bung Joy. Di grup B, Spanyol mengalahkan Kroasia, Italia, Albania. Saya juga pengen tahu, ada yang diuntungkan Spanyol kah dari ketiga tim di grup ini, menurut Anda? Diuntungkan bagaimana maksudnya? Ya, di grup B Spanyol mengalahkan Kroasia, Italia, dan Albania. Maksudnya ini negara-negara yang menurut Spanyol mudah dikalahkan atau mungkin sebenarnya juga bisa terkalahkan begitu Spanyol oleh tiga negara ini?
Ya karena Spanyol kan memang kalau dilihat dari rank FIFA-nya kan memang salah satu yang terbaik, bahkan lebih bagus dari Jerman kalau nggak salah. Jadi memang yang mereka hadapi ini adalah tim-tim yang memang di atas kertas di bawah mereka, meskipun mungkin dari senioritas jauh lebih senior ya, dari sisi usia pemain. Tapi kalau kita bicara dari level permainan, dari apa yang dibangun oleh La Fuente, ini memang menunjukkan bahwa memang bahkan jauh sebelum Euro ini saya membaca di beberapa artikel, bukan saja yang diterbitkan di Spanyol, itu hampir semua di negara-negara Eropa, melihat Prancis yang tidak terlalu solid, Jerman yang masih berjuang membangun timnya, Inggris yang cuma besar nama dan macam-macam, Belgia yang sudah kehilangan generasi emas, Spanyol ini paling diunggulkan, meskipun tipis-tipis ya dengan tuan rumah Jerman, tapi Spanyol secara drawing itu berada di grup yang berat. Bayangkan mereka harus ketemu Jerman, mereka harus ketemu Prancis di semifinal. Bahkan boleh dibilang yang half yang sebelahnya, yang ada Inggris, ada Belanda, itu disebut grup lunak gitu loh, half lunak, setengah yang lunak gitu loh. Jadi kalau kita bicara Spanyol, mereka sudah melewati semua yang paling berat menurut saya. Jadi harusnya sih mereka terus melanjutkan ya, kalau Anda bilang mau ngamuk di Euro ini barangkali juga tepat. Bukan cuma ngamuk dari sekedar melampiaskan sesuatu, tapi mereka memang membuktikan bahwa permainan Spanyol belum hilang. Artinya dasar-dasar permainan sepak bola cantik yang kita biasa lihat di Liga Spanyol itu belum hilang dari tim ini gitu loh. Bahkan tidak pernah hilang dan dilestarikan. Jadi mereka ingin membuktikan itu rasanya, bahwa sepak bola Spanyol tidak lagi bisa dipandang sebelah mata setelah kehadiran kekuatan-kekuatan baru ya. Menurut saya yang seperti Wesley bilang tadi, Swiss bermain luar biasa. Turki juga bermain, kalau Merih Demiral tidak dikena sanksi, barangkali dia yang akan melaju. Jadi banyak tim ya, seperti Austria juga bermain sangat sangat signifikan. Slovakia bermain dengan luar biasa. Jadi kekuatan-kekuatan baru ini ingin dibuktikan oleh Spanyol bahwa mereka masih yang lebih baik. Baik. Menurut Anda, Belanda dan Inggris ini sebenarnya masuk prediksi final atau tidak? Atau mungkin ada yang dikhawatirkan Spanyol dari masing-masing grup lain, A, C, D, E, F, begitu jika masuk final? Kalau mereka bisa lewati Jerman, bisa lewati Prancis, mereka bisa lewati siapapun. Gitu loh. Bahkan menurut saya siapapun yang akan ketemu mereka, nanti Inggris ataupun Belanda, Spanyol ini sangat confidence gitu loh. Dan saya yakin bursa taruhannya akan lebih berpihak kepada Spanyol. Siapapun nanti Belanda atau Inggris tetap akan jadi underdog. Karena memang dunia persepak bolaan kan melihat perkembangan ini bukan 1-2 hari, tapi sudah berbulan-bulan, bahkan 1 tahun lebih setelah Luis Enrique melepas kepelatihan. Baik. Bung Wesley, Spanyol akan melawan juara Piala Eropa 1 kali, Belanda, ya, dan terus kemudian ada atau Inggris, yang keduanya baru sekali tampil di laga puncak. Hitam di atas putih, statistik Belanda dan Inggris menurut Anda seperti apa? Kalau dari cara bermain, saya melihat Belanda terlepas dari kekalahan 2-3 melawan Austria, tapi mereka bisa membalas setiap kebobolan sampai yang kebobolan kedua akhirnya kalah 2-3 dari Austria, bisa memperbaiki penampilan menghadapi Rumania, lalu memperbaiki lagi penampilan menghadapi Turki, meskipun Demiral itu salah satu kunci ya. Seandainya Demiral bermain, belum tentu semudah itu Belanda akan lolos. Saya melihat perubahan ini tidak sama diikuti oleh Inggris yang masih mencari-cari bagaimana mengoptimalkan Harry Kane, bagaimana mengoptimalkan Jude Bellingham. Kalau kita lihat area permainan ya, kalau kita ngitung-ngitung di mana sih Harry Kane itu banyak menyentuh bola, itu ternyata tidak selalu di dalam kotak penalti, Mas Rizal. Seringnya di sisi kanan pertahanan lawan dan agak ke tengah, ke garis tengah lapangan. Bagaimana mungkin mau mencetak gol ketika mereka berharap Harry Kane yang begitu produktif di Inggris ataupun di Jerman bersama Bayern Munchen itu tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari gelandang-gelandang, dan Jude Bellingham yang begitu gemilang bersama Ancelotti di Real Madrid tidak seperti orang yang sama kita lihat di La Liga, di Liga Spanyol dengan timnas ini. Ini yang saya ragukan, kenapa Gareth Southgate tidak bisa memaksimalkan pemain-pemainnya yang bagus bermain di liga, di klub itu untuk bermain tim nasional. Jadi saya selalu mengatakan setiap pelatih itu tidak hanya harus memilih 11 yang terbaik untuk bermain di lapangan dengan formasi apapun, tapi bagaimana menyatukan kekuatan yang dimiliki 11 yang dipilih itu
menjadi sebuah kekuatan yang terbaik, mengeluarkan kemampuan terbaik para pemain yang dia pilih. Baik. Ini yang saya nggak dapat dari Southgate. Baik, nah ini kan pelatih Inggris kalau saya tidak salah tolong koreksi begitu ya. Masuk ke perempat final beberapa kali. Apakah ini sudah cukup modal bagi Inggris untuk mengalahkan Belanda kalau secara perolehan masuk ke perempat final beberapa kali itu? Iya, termasuk final kemarin ya. Ya. Southgate itu mendapat kepercayaan karena berhasil membawa final Euro dikalahkan oleh Italia. Tapi menurut saya keberhasilan Inggris ditentukan oleh pemain-pemainnya yang bisa bermain lepas leluasa, menampilkan kemampuan terbaik di klub dan untuk ke tim nasional. Berbeda kali ini ketika menghadapi tim, nanti kita lihat menghadapi Belanda yang mungkin secara terorganisasi lebih rapi. Meskipun mereka tidak punya ujung tombak seperti Harry Kane, tapi mereka lebih rapi. Nah ini yang kita tunggu. Keluar tidak kemampuan individu pemain itu dengan strategi yang pas diterapkan oleh Southgate. Baik, Bung Joy, Belanda versus Inggris, siapa yang diuntungkan dari sejumlah aspek, baik aspek pelatihnya, pemainnya, bahkan strateginya, seperti apa analisa Anda? Ya, tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Tapi memang saya melihat Belanda jauh lebih siap dalam arti, kalau kita lihat roster pemain dari Belanda, mulai dari belakang, kiper, yang pemain utama di klub masing-masing kan paling hanya Van Dijk, De Vrij, lalu Tierney Reinders, yang lain menurut saya Memphis Depay, Gakpo juga kan bukan pemain utama di Liverpool. Jadi jam terbang mereka jam bermain mereka di klub tidak sebanyak pemain-pemain Inggris yang semuanya adalah pemain utama di klub masing-masing. Harry Kane selalu bermain untuk Bayern Munchen, Bellingham tidak pernah absen bagi Real Madrid. Hampir semua, Phil Foden apalagi. Mungkin hanya Luke Shaw yang karena cedera. Declan Rice, Maino kadang-kadang bermain, kadang-kadang tidak. Bukayo Saka andalan di Arsenal. John Stones, semuanya andalan. Kyle Walker, Jordan Pickford, semuanya andalan. Semuanya bermain banyak sekali pada musim lalu. Nah, persoalannya adalah Southgate ini kan memang rada-rada kelas kepala gitu loh ya. Bahkan pemain-pemain sendiri mengatakan bahwa apa yang dia perintahkan pada latihan berbeda dengan strategi yang diterapkan di lapangan. Dia bisa berubah dalam hitungan menit dalam segi taktik ya. Ini yang membingungkan Harry Kane, membingungkan Bellingham, membingungkan Phil Foden, siapa aja yang di dalam tim ini gitu. Kalau saya lihat sebetulnya cara bermain di Inggris ini enak loh. Enak banget bahkan gitu loh. Cuma mereka memang kadang-kadang sulit untuk mencapai perimeter lawan, membuat shooting. Ini yang menjadi kelemahan dari tim yang menurut saya timnya semewah tim Prancis ini, gitu loh. Cuma mereka memang bisa membuktikan pada saat-saat akhir Bellingham bisa melakukan salto yang ajaib, gitu ya. Melawan Swiss pun mereka sebetulnya tampil bagus sekali, meskipun Swiss juga menurut saya bermain dengan sebuah tim yang sangat luar biasa gitu. Tapi mereka juga bisa mengalahkan meskipun dengan adu penalti. Tapi overall sebetulnya kalau saya melihat Belanda, banyak orang mengunggulkan Belanda karena perjalanan mereka terutama ketika bicara melawan Rumania misalnya itu salah satu yang terbaik. Gakpo selalu bikin Gakpo dan Memphis Depay itu adalah dua pemain yang paling banyak melakukan cetak peluang dan shooting. Mereka masing-masing 2 digit. Jadi mereka yang paling produktif sebetulnya di lini tengah. Tidak seproduktif Bellingham, tidak seperti Bellingham atau Kane yang justru tidak produktif dalam 2 kategori itu. Tapi saya lihat Inggris masih jauh lebih enak ditonton dalam cara mereka menyerang. Tinggal penyelesaian akhir aja. Kalau Kane bisa melakukan banyak hal yang dia lakukan bersama Bayern Munchen, saya yakin Inggris akan cukup mudah untuk mengalahkan Belanda. Meskipun Belanda menurut saya juga bermain sangat bagus, terutama kalau kita bicara dari lini tengah. Van Dijk udah nggak secepat dulu. De Vrij yang paling bagus. Tapi Dumfries menurut saya di sisi kanan pertahanan dari Belanda tidak terlalu solid. Jadi itu yang akan jadi peluang bagi siapapun yang nanti Inggris pasang di sektor kiri. Bagian serangan Inggris. Jadi menurut saya masih sedikit menjagokan Inggris terlepas dari semua kontroversi tentang Southgate. Baik, menurut Anda menambahkan dari apa yang sudah Anda sebutkan, pemain inti atau aktor pemain dari Belanda dan juga Inggris yang menjadi aspek penentu kemenangan kedua negara siapa, Bung Choi?
Saya sebetulnya masih melihat Bellingham meskipun tadi Wesley bilang nggak kelihatan seperti ketika dia bermain di Real Madrid, tapi dia tetap faktor kunci dari serangan-serangan dari Inggris. Terutama kalau kita bicara pemain seperti Declan Rice, kalau dia bisa bermain dengan sangat solid, dia bermain untuk nomor punggung 6 atau 8, Bellingham akan punya keleluasaan berada di belakang Harry Kane untuk bisa shooting atau bisa mencetak gol dari jarak jauh. Jadi Bellingham akan menjadi aktor. Sementara di Belanda saya lihat kalau Reinders tampil dengan konsisten, dia yang akan menjadi penentu. Dia akan mensupport bola kepada Depay di depan atau kepada Gakpo di depan. Jadi harusnya sih dua pemain itu ya, Bellingham dan Tierney Reinders yang bisa jadi faktor kunci. Baik, nama sudah disebut oleh Bung Joy, Bung Wesley, mulai dari Gakpo terus Kane yang harus diwaspadai Spanyol, terutama bagi aktor Yamal di Spanyol ya. Kalau menurut Anda, bagaimana Yamal menghadapi nama-nama dari Belanda dan juga Inggris terkait mental dan juga kemampuan? Masih optimiskah dengan kemampuan Yamal melawan nama-nama di dua negara ini? Nah, kalau misalkan menghadapi Belanda ya, anggap menghadapi Belanda, Yamal akan menghadapi Gakpo maupun Nathan Ake yang dimainkan sebagai bek kiri Belanda. Ini pemain yang bermain cukup lugas dibanding Spanyol. Tadi kalau Bung Joy mengatakan pemain pilihan dia yang cemerlang, saya melihat Gakpo di Spanyol di Belanda masih begitu dominan mengangkat tim ini dalam permainan. Tapi kalau di Inggris memang Jude Bellingham saya lihat salah satu kunci yang dominan. Nah, kalau di Inggris itu ada Trippier, ada Gol, ada mungkin Fabian Ruiz akan bermain di banyak menghadapi sisi kiri pertahanan mereka. Ya, saya melihat kecerdikan Yamal jauh masih di atas pemain-pemain Inggris secara individu one on one. Tapi kalau organisasi permainan untuk menghadapi Yamal atau Nico Simon itu masih Belanda secara organisasi permainan. Tapi kalau adu individu, skill individu, kecepatan sama ketepatan mengambil keputusan, saya masih melihat kalau Spanyol bertemu Inggris, Spanyol akan bisa memaksimalkan keunggulan aksi individu mereka. Baik, itu berdasarkan track record 5 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali seri itu sudah cukup untuk kemudian Inggris akan keluar melawan Spanyol setelah mengalahkan Belanda, menurut Anda? Saya katakan saya masih melihat Belanda yang terus naik grafis permainan mereka lebih dibandingkan Inggris yang kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kemarin susah sekali sepertinya mencetak gol, padahal ambisi mereka diperlihatkan dengan duet Phil Foden dan Jude Bellingham di belakangnya Harry Kane, tapi tidak terlihat siapa sih benarnya pemegang bola di area permainan Inggris. Berbeda dengan Spanyol, kalau kita lihat memang Gakpo, tapi ada beberapa pemain juga yang bisa mengatur, memainkan ritme. Karena satu tim ini kalau tidak ada pemain yang bisa mengatur tempo, ritme, itu ngegas terus, main terus, bisa kebablasan. Dalam menit 60-65 ketika lawan melakukan pergantian pemain, mereka akan keteteran menghadapi anti strategi dari lawan yang menit 60 sampai 65 itu sering melakukan pergantian pemain. Baik, dua analis, dua beda prediksi. Kalau Bung Wesley prediksinya Spanyol akan melawan Belanda, kalau saya mungkin bisa mengambil kesimpulan kalau Bung Joy ini Inggris, begitu Bung Joy? Ya, saya lebih menjagokan Inggris, tidak besar, tapi mereka punya peluang yang confidence-nya udah terbangun ya. Mereka akan lawan Spanyol di final. Baik, terakhir prediksi skor nanti malam Belanda-Inggris. Bung Joy, berapa? 1-0 Inggris. Baik, Bung Wesley? 2-1 Belanda. Baik, prediksi dari Bung Joy dan juga Bung Wesley mengakhiri dialog kita pada kali ini di NTV Prime. Kita bertemu di sesi lainnya. Kita akan sama-sama lihat siapa yang akan masuk ke final melawan Spanyol. Bung Joy atau Bung Wesley, begitu ya. Terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, saya Muhammad Irsal harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.